Oke, sekarang melalui Anjay, video ini ditantang. saya menantang Anda. Saya nggak bisa bicara waktu itu. Kenapa? Karena saya bukan lawyer Jessica. Mana pembelaan kami nanti kepada Jessica Masih dipersiapkan. Kiranya di acara kami yang berbahagia. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, beberapa hari ini nggak upload dulu karena istirahat ya. Sorry banget. Mungkin kedepannya gue bakal upload lagi sebanyak-banyaknya. Oh ya, kali ini gue pengen menelusuri info terbaru kabar dari Jessica Wongso gitu. Udah sampai mana sih prosesnya? Kayaknya udah lama banget kagak kelihatan ya. Dan tiba-tiba setelah gue buat video yang ini, muncullah wawancara Otto Hasibuan. Pas banget. Munculnya pertanyaan gua, Pak Otto buka suara. Widih, pas banget ya. Menarik. Oke, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys kalian bantu gua dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga follow Instagram sosial media gua di bawah. Langsung kita mulai video sekarang juga. Let's go. Oke, di sini ada tertulisannya Otto Hasibuan dalam waktu dekat akan mengajukan PK. Oke, kita dengerin dulu wawancaranya seperti apa. ini terang aja merupakan suatu tugas yang harus kami tuntaskan. Iya. Saya dan tim pengacara, Oke. termasuk juga tim aliansi advokat Dembele Jessica, sekarang ini tetap mempersiapkan bagaimana pembelaan kami nanti kepada Jessica Masih Wongso. dipersiapkan. Ya, waktu dekat lah ya. Kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Oke, Wongso. sebelumnya PK ditolak ya. Dan mudah-mudahan dalam pemerintahan yang baru ini, pemerintah memberikan perhatian serius Ya. terhadap kasus ini. Karena kasus ini tidak saja disorot di Indonesia tapi di seluruh dunia. Menyakitkan memang. Kenapa seorang anak manusia yang tidak berdosa, tidak bersalah harus dihukum 20 tahun penjara. Tadinya menurut Menko Polhukam kita harapkan bicara tentang ini, tapi Pak Mahfud diam saja. Pak Mahfud ya, sibuk Padahal pemilu. Menteri Hukum dan HAM, Menteri Politik dan Keamanan, ya kan? Mestinya dia harus memberikan perhatian khusus ini. Nah, tapi apa yang kita harap dari dia? Nggak ada. Dia tidak memberikan Nggak ada buka suara. apa-apa. Ya, kalau dikatakan oh ini peradilan sudah selesai, iya, tapi kan ada proses yang tidak benar, gitu loh. Nah, itu ya. Jadi katanya pengen ngajuin PK, kemungkinan selesai pemilu, teman-teman. Karena tadi dia bilang ya dengan gantinya pemerintah, ya ketemulah jalan ya. Karena emang Otto Hasibuan pernah ngajuin PK kedua buat yang udah tahu, tetapi ditolak karena buktinya masih kurang kuat. Bukti yang kuat menurut jaksa hakim ataupun yang ngerti hukum pidana di sana, mereka bilang yang paling kuat adalah bukti otopsi. Kalau bukti CCTV itu masih belum kuat gitu kan. Yang rekayasa itu belum kuat. Coba kita dengerin pendapat netizen. Semoga dilancarkan Pak Otto dan semuanya dalam mengajukan PK. Amin. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk Pak Otto dan tim untuk ajuin PK Jessica bulan depan. Amin. Sehat selalu Bang Otto. Just for Jessica next. Bukti lain rekayasa CCTV bagaimana mungkin Jessica belum datang tapi sudah ada print out pesan kopi. Oh, coba kita lihat. Di Oliver, di restoran Oliver itu jam 16. Jam 16. Lebih kurang begitu. Ya. Tapi di persidangan itu muncul, saya baru teringat tuh, saya lama ini lupa. Saya tanya pada waktu itu bartendernya dan yang membuat yang mengeluarkan print out daripada kapan dipesan kopi itu. Ya kan, oleh Jessica Wongso. Ya. Bayangkan, setelah kami lihat, Jessica Wongso ternyata menurut link ya, print out daripada pesanan itu. Iya, pesan. Lebih dulu pesanannya itu dilakukan, katakanlah jam 3.45, baru Jessica Wongso datang jam 4. Ini bagaimana mungkin? Ngebooking mungkin ngebooking. Jadi saya tanya kepada saksinya, coba keluarkan print out daripada pembelian pemesanan kopi. Dikeluarkan print out. Jam berapa ini? Oke. Ya, jam berapa ini? Katakanlah ini tidak presis ya. Ya. 3.45. Kapan Jessica datang? Kita lihat di CCTV. Jam 4. Ada Jadi perbedaan bagaimana waktu mungkin ya, Jessica aja sekitar belum 15 datang, menit.
Udah ada kopi. Sudah ada pesanan kopi. Padahal Jessica nggak datang. Jadi berarti kan ada yang salah kan? Iya. Print out tidak mungkin salah. Iya. Yang pasti salah adalah CCTV. Itulah yang saya katakan ini CCTV ini penuh dengan rekayasa. Oh, di video ini kejanggalan dari print out ya, yang dimana kalian pasti harus dapat stroke dong ya, dan tiba-tiba stroke itu udah keluar gitu. Sedangkan Jessica belum datang, stroke-nya udah keluar, dan kalau emang mereka pengen ngeluarin stroke, ini jaraknya lama banget tuh teman-teman ya, 15 menit ya. Itu kalau kopi 15 menit dibuat, udah dingin duluan. Gimana menurut kalian? Next. Bang, kemarin kan ada beberapa Imelda tim Wongso bulan abang depan yang ke dipanggil di Indonesia komisi siap judisial itu ya, yang ada. Iya. Itu ada update-nya lagi bang setelah dari situ bang. Jadi sudah dipanggil, sudah dibuat berita acara, laporan kepada hakim itu kan. Hakimnya dilaporkan karena dianggap telah melanggar kode etik hakim. Kita laporkan juga di Mahkamah Agung. Jadi yang di komisi judisial sudah dipanggil, sudah diberi acara. Nah, sekarang kami akan mengikuti apakah hakimnya sudah dipanggil atau tidak. Nah, minggu depan kami akan update lagi itu. Nah, update. Kan kami dulu yang diperiksa kan, sebagai pelapor, kami diperiksa apa yang dilaporkan, kita beritahukan bagaimana cara-cara hakim, dan kami juga dia melakukan pelanggaran kode etik. Dan mudah-mudahan komisi judisial juga dengan tegas berani melakukan tindakan kalau dia bersalah. Ya, jangan dibiarkan. Bang, Tante Imelda apa kabar? Apa? Tante Imelda Wongso. Emailnya masih dia berobat di Australia. Saya dengar kabar dia bulan depan sudah datang Oh, ke Indonesia. setelah dia kemudian sudah sembuh. Nah, kita harapkan dia juga nanti bergabung dalam bersama-sama bela Jessica Wongso. Gue penasaran Imelda Wongso ini siapa ya? Sorry, gue belum search datanya tentang Imelda Wongso. Mungkin bakal gue tampilin di sini. Inilah sosok Imelda Wongso. Oh, ternyata sosok Imelda Wongso itu ibu dari Jessica. Wow, gue baru tahu ya. Gue lupa ya, karena udah lama banget gak bahas kasus Jessica, jadi gue lupa ya siapa nama ibunya Jessica Wongso. Ternyata Imelda Wongso tuh ya. Next. Tidak hanya Otto Hasibuan saja yang curiga, tapi Alvin Lim juga curiga, seorang pengacara ya. Ada satu orang juga bilang sama saya, dia di sel tikus terus. Sel tikus itu cuma orang yang melanggar, Pak, melanggar aturan. Jadi kalau komposer ya? dia ditahan melanggar Sel aturan, tikus misalnya ketika yang ditahan dia pakai narkoba, bolehlah dimasukin ke sel tikus. Tapi kalau untuk mengambil pengakuan dimasukin sel tikus tuh nggak boleh. Nggak boleh ditekan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang tuh nggak boleh. Itu tugas polisi mencari dua alat bukti di luar pengakuan orang itu. Jadi polisi itu yang harusnya mencari pengakuan. Nah karena dia nggak bisa, dia tekanlah si Jessica terus. Oh iya, Makanya dia benar. bilang, udah kamu ngomong aja biar supaya ini lebih ringan. Kan Jessica ada sempat bicara seperti itu kan. Dan saya yakin yang Jessica ngomong benar. Kenapa? Kalau memang Jessica bersalah, ya kan, dan si Krisnamurti punya alat bukti lain, Pak, nggak perlu ditaruh di sel tikus, biarin aja dong. Ini kenapa dia masih menekan seperti itu? Saya nggak bisa bicara waktu itu. Kenapa? Karena saya bukan lawyer Jessica. Saya punya yang namanya kode etik. Jadi kalau lawyer yang udah nanganin, saya nggak bisa bicara, Pak. Itu yang terjadi. Oke, masuk di akal. Karena emang si Jessica ini ditaruh di sel tikus ya teman-teman. Dan rata-rata penjahat manapun udah masuk sel tikus itu pasti ngaku ya. Tetapi Jessica nggak mau, dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Next, ini adalah sosok yang malsuin CCTV ya. Kita coba dengerin. Temukan Pak rekayasa yang nyata-nyata terang benderang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, kedua saksi ahli di sidang tersebut dari pihak JPU. Nah, rekayasa ini dilakukan dengan merusak digital evidence. Cara merusaknya adalah mereka menurunkan resolusi. Dengan bahasa teknisnya adalah downscaling, sehingga lebarnya menjadi hanya 960 pixel dan tinggi 576 pixel. Oke. Ini bukan sekedar angka. Dengan melakukan downscaling, dengan menurunkan dimensi frame tersebut, Gambar tidak jelas. maupun laju frame dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik tersebut, Pak.
Maka video hasil downscaling tersebut itu menciptakan objek-objek di dalam setiap frame itu menjadi kabur. Maka saya Ini yang ditegasin Rismon ya. Sampai sekarang Bang Rismon ini tetap berjuang ya teman-teman. Walaupun kasusnya udah redup karena pemilu dan kita juga jarang melihat Otto Hasibuan bersuara, tapi Bang Rismon ini masih tetap terus update ya tentang Jessica. Dan ini ada di YouTube-nya. Gue udah bahas di konten ini. Jadi nggak perlu gue bahas lagi. Tapi emang ya, dengan menurunkan resolusi dengan video buram ya. Jadi sebuah pergerakan itu bisa kita tebak ya, atau kita reka-reka adegannya ngapain, karena kan dia buram ya. Itu yang tidak diterima oleh Rismon sampai sekarang ya, Abang Rismon. Next. Oke, sekarang melalui Anjay, video ditantang. ini saya menantang Anda, Muhammad Nur Al-Azhar, Oke. di depan your big boss, komandan Anda yang tertinggi, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jika Anda seorang saintis, jika Anda memang membidangi digital forensik, jika Anda membidangi kriptografi, image, dan video processing, ayo kita ketemu. Anjay. Tunjukkan Kelas batang sekali, Pak. hidungmu di mana Anda berada. Anda berkantor di sana, saya siap datang. Saya akan membuktikan ya, rekayasa, modifikasi ilegal, perusakan alat bukti yang Anda lakukan sehingga membuat kamera 2, 3, 5, 6, 7, 9 itu menjadi kabur. Yang tersisa adalah kamera 1 di kasir yang tajam. Anda berhasil. Ya, Anda bergembira, tetapi hanya 8 tahun. Setelah tahun 2003 yang kemarin, akhir dan sampai sekarang, inilah hidupmu akan terus dihantui oleh perbuatan-perbuatanmu yang merekayasa. Ya, barang bukti digital yang seharusnya Anda pertahankan ketajamannya, Anda pertahankan resolusinya, Anda pertahankan frame rate-nya. Frame rate ya, intinya sih dari video ini Bang Rismon udah nantangin, karena Bang Rismon sendiri udah bertahun-tahun ya, di atas 10 tahun bahkan menekuni bidang yang sama, yaitu tentang CCTV gitu. Karena Bang Rismon udah sangat curiga, harusnya videonya HD ketika sampai di persidangan mereka membuat cerita, itu videonya blur. Jadi yang membuatkan hakim itu percaya aja dengan sosok Muhammad Nur dan Christopher ya. Next, jadi baru-baru ini gue baru tahu ya, ternyata Otto Hasibuan itu punya calon ini ya, mertua. Dia kan anaknya nikah sama Jessica Mila. Nah, boom, sama juga gitu ya. Otto Hasibuan nanganin kasus Jessica Wongso. Ternyata anaknya yaitu si Yakub menikah dengan Jessica Mila. Untung namanya bukan Jessica Wongso ya. Mungkin ini yang dirasakan Pak Otto ya. Ketika dia membela Jessica, dia mungkin mengingat Jessica Mila. Anjay. Dan ini kita lihat momen pernikahannya. Mari kita coba dengerin dulu ya video pernikahannya. BTW selamat ya. Teman-teman media, atas kehadirannya di acara kami yang berbahagia hari ini. Hari ini adalah acara 7 bulanan Mila. Cakep kali Jessica Mila ya. 7 bulan. Jadi kami, ada saya, ada rekan saya, ada Betty, ada Andra, Mila, Yakob, Putri, Firman, Natalia, dan Randy. Semua anak dan anggota ada di sini semuanya. Tadi kita sudah melaksanakan acara kebaktian, diikuti dengan acara adat, dan semuanya itu adalah ada permohonan kami pada Tuhan agar Tuhan memberikan berkat dan limpah kepada Yakub dan Mila dan keluarga, agar Mila dapat diberkati oleh Tuhan, kuat di dalam menjalankan nanti pada perselesaiannya yang akan datang. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau tanya? Bisa jelasin Sama Mila aja langsung ya. Atau Yakub lah sekarang. Sama bareng. Ya, intinya itu ya, ucapan selamat, dan Jessica Mila udah
punya anak. Dan video ini juga cukup rame ya, karena emang ada banyak banget kemiripan. Edi Darmawan mirip dengan Edi yang ketangkep kasus KPK itu ya, Edi Hairich. Terus ada lagi namanya Jessica, mirip dengan Jessica Mila. Mungkin ya pantesan Pak Oto bener-bener ngebela Jessica Wongso lagi dan membuka kasus Jessica Wongso ini karena mungkin dia inget Jessica Mila yang namanya mirip banget ya, mirip banget Jessica, sama-sama Jessica ya. Tentang update-nya kayak gini aja sih teman-teman ya, gak banyak lah ya. Ya gue juga mau menutup dulu videonya tentang updatean ini ya. Gue undur diri dulu, sampai jumpa di next video. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.